أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj Fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Terjemah surah Al-Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan jika memasuki rumah dari atasnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Keterangan daripada memasuki rumah dari atasnya adalah pada masa jahiliyah, orang yang berihram pada waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang bukan dari depan. Hal ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW sehingga turunlah ayat ini. Ayat yang ke-191. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah menimbulkan kekacauan seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta, dan menyakiti atau mengganggu kebebasan seseorang beragama. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Ayat 192. Namun jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 193. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dengan bulan haram. Kalau umat Islam diserang di bulan haram yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. Dan terhadap sesuatu yang dihormati, maksudnya antara lain ialah bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, tanah haram atau Makkah dan ihram. Berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ayat 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Namun jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu. Hadyu ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti dam atau pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan, atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji. Yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur rambut kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Namun jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Asbabun nuzul ayat yang ke 189.
Abul Aliyah radhiyallahu an berkata, ada beberapa orang yang menanyakan tentang hilal atau permulaan munculnya bulan sabit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah lalu menurunkan permulaan ayat ini yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad bagi manusia dan ibadah haji. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Sedangkan lanjutan ayat, bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah-rumah dari atasnya. Menurut Al-Bara bahwa kaum Ansar setelah pulang dari haji dari Makkah, mereka masuk ke rumah mereka dari arah belakang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya berbunyi, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk bagi waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah satu kebajikan jika masuk ke rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Hadis seputar ayat 194, Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan ayat yang berbunyi, oleh sebab itu siapa yang menyerang kamu maka seranglah ia, diturunkan di Makkah pada saat kaum muslimin masih sangat sedikit dan mereka tidak berdaya di bawah intimidasi kaum musyrikin. Karena itu Allah memerintahkan untuk membalas dengan balasan yang setimpal jika mereka disakiti, atau mereka pun boleh bersabar atau memaafkan, karena itu lebih baik. Tatkala kaum muslimin telah hijrah ke Madinah, Allah memuliakan mereka dan memberikan mereka kekuatan, maka Rasulullah memerintahkan agar mereka tidak menjadi zalim dengan kekuatan itu dan tidak saling bermusuhan seperti pada masa jahiliyah. Hadis riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Baihaqi. Alhamdulillah, itulah yang kita bacakan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.